Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Damai sejahtera yang mantap ada di tempat ini. Sekali lagi ya, kakak menyapa adik-adik semuanya. Apa kabarnya adik-adik? Damai sejahtera yang mantap ada di tempat ini. Haleluya. Ya adik-adik, kita berkumpul lagi, kita berjumpa lagi adik-adik. Kita mau apa adik-adik? Kita mau beribadah, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari adik-adik, kakak adik kita masuk hadirat Tuhan, kita naikkan pujian Saat Ku Menyembahmu.
kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus untuk hari ini Tuhan, untuk penyertaan-Mu ya Bapa hari lepas hari Tuhan, untuk berkat-berkat-Mu yang selalu baru Tuhan, bagi kami semua Tuhan. Biarlah Kau Tuhan Yesus memberkati kami Tuhan, anak-anak kesayangan-Mu ya Bapa. Kami mau meninggikan, memuliakan, memuji-muji Engkau Tuhan, menyembah Engkau ya Yesus. Kiranya Kau Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus hidup kami Tuhan dengan bilur-bilur darah-Mu yang kudus, sehingga Tuhan si jahat tidak dapat menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu yang kudus memenuhi kami semua. Terpujilah Kau Tuhan, agung kekal selamanya. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kakak percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan, kita selalu diberi semangat yang baru, kekuatan yang baru yang datang daripada Tuhan ya adik-adik ya. Sehat semua kan adik-adik? Ya sehat semua ya, puji Tuhan. Ya adik-adik, siapa yang mau bertumbuh di dalam Tuhan? Angkat tangan. Ayo adik-adik, mana? Angkat tangan adik-adik yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, Kak Topor gak mau bertumbuh di dalam Tuhan? Angkat tangan dulu semuanya. Ya, mari adik-adik, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita mau besar di dalam Tuhan, ya adik-adik kita harus terus baca kitab suci setiap hari, doa setiap hari. Mau adik-adik? Pasti mau, kakak percaya. Mari kita naikkan lagu baca kitab suci. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri semuanya ya. Kita nyanyikan lagu sukacita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. bersukacita ya. Kita sekarang tiba saatnya nih kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Mari adik-adik silakan duduk ya adik-adik. Kita mau persiapkan hati kita mau bawa kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh lagi mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian firman-Mu.
adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kami semua diberi kesempatan satu kali lagi untuk bersama-sama berkumpul untuk beribadah melalui akun YouTube kami Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati supaya apa yang kami dengarkan dan kami pelajari dapat kami mengerti dan kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay, shalom adik-adik. Apa kabarnya nih? Nah, mungkin adik-adik di rumah bingung ya, Kak Sera ngapain ya? Kok mau bawain firman Tuhan kok malah pakai seragam sekolah? Nah, adik-adik, kakak pertama-tama mau mengucapkan selamat buat teman-teman semua yang kelas 6 dan yang kelas 9 yang sudah lulus. Dan juga kakak mau mengucapkan congratulations buat adik-adik yang sudah naik ke naik kelas ya. Nah, adik-adik, kakak berharap semoga di tahun ini, tahun ajaran yang baru, adik-adik bisa lebih lagi belajarnya, lebih semangat dan membanggakan mama papa. Oke deh, kalau gitu adik-adik, kakak sekarang mau bercerita. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, karena kita mau sama-sama membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama buka Alkitabnya. Kita mau sama-sama belajar di Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Nah, untuk sekarang kita nggak baca semuanya. Kakak mau ajak adik-adik untuk kita baca di ayat 49 saja. Tapi adik-adik nanti setelah ibadah kalau mau membaca dari ayat 41 juga boleh ya, itu lebih keren. Oke? Yuk adik-adik kita buka Lukas 2 ayat 49. Adik-adik sudah ketemu semua? Oke, kalau gitu yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, adik-adik, pagi hari ini kakak mau bercerita dan sharing nih sama adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau kita sebagai pelajar, sebagai siswa kan kita sering nih belajar di sekolah, mendengarkan guru kita mengajar, bertanya kalau kita tidak mengerti pelajaran di sekolah kepada guru kita. Nah, adik-adik tahu nggak kalau Tuhan Yesus juga pernah loh seperti itu? Nah, yuk adik-adik dengerin ya, kakak mau cerita. Tiap tahun Bapak Yusuf membawa keluarganya ke Yerusalem untuk menghadiri pesta istimewa yang disebut Paskah. Jadi Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan Tuhan Yesus sama-sama nih pergi ke Yerusalem. Nah, adik-adik tahu nggak? Pada saat itu mereka pergi ke Yerusalemnya bukan naik mobil, bukan juga naik pesawat atau naik bus. Tidak ya adik-adik. Tahu nggak mereka ke Yerusalem naik apa? Jalan kaki, naik kaki mereka sendiri. Jalan kaki adik-adik. Dan adik-adik harus tahu perjalanan yang mereka tempuh itu berapa lamanya? Iya, 3 hari lamanya. Adik-adik bayangkan deh kalau adik-adik sama mama papa jalan kaki ke suatu kota sama 3 hari. Capek nggak? Pasti capek, pegel. Orang adik-adik aja misalnya ya berlari nih, olahraga 30 menit aja pasti kakinya juga pegel, apalagi mereka nih yang 3 hari jalan kaki. Nah, adik-adik, lalu di sana mereka pun merayakan pesta istimewa yang disebut Paskah itu. Nah, lalu pada saat itu Tuhan Yesus umurnya 12 tahun ya. Kalau sekarang mungkin sekitar 6 SD ya, 12 tahun itu. Nah, Tuhan Yesus bersama Bapak Yusuf dan Ibu Maria pergi ke Yerusalem. Di sana
Tuhan Yesus pergi ke bait Allah. Di situ Tuhan Yesus mendengarkan firman Tuhan, bertanya, belajar dengan guru-guru, atau di Alkitab itu disebutnya adalah alim ulama. Nah, adik-adik, lalu sudah nih mereka beramai-ramai ya, nggak cuma Tuhan Yesus, Bapak Yusuf dan Ibu Maria saja yang ada di situ, tapi ramai-ramai banyak orang. Akhirnya mereka pun memutuskan, udah nih yuk kita sekarang pulang yuk, kan kita udah pergi bersama-sama ke sini, yuk sekarang kita pulang. Akhirnya mereka semua pulang. Tapi di tengah perjalanan Bapak Yusuf dan Ibu Maria kebingungan. Bingung. Tahu nggak adik-adik bingung kenapa? Ternyata Tuhan Yesus nggak ada sama Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Adik-adik tahu nggak? Nah, Tuhan Yesus itu nggak sama papa mamanya. Jadi papa mamanya takut, cemas. Aduh, ada yang lihat nggak? Yesus di mana? Ada yang tahu nggak? Nah, Bapak Yusuf dan Ibu Maria berpikir, oh mungkin Yesus lagi main kali tuh sama teman-temannya. Atau Yesus lagi tuh kali sama om itu, sama tante itu. Nah, tapi pada saat mereka beristirahat, nah mereka bingung. Lah, kok Yesus gak kelihatan ya dari tadi? Lah, kok enggak? Ternyata Yesus gak sama bapak itu, gak sama tante itu, gak lagi main sama teman-temannya. Wah, ternyata Yesus tertinggal di Yerusalem. Waduh, udah 3 hari perjalanan, udah capek jalan kaki, Yesusnya ketinggalan di sana. Akhirnya Bapak Yusuf dan Ibu Maria pun memutuskan, ya udah deh, masa kita tinggalin anak kita? Yaudah deh, yuk kita balik ke Yerusalem. Akhirnya Bapak Yusuf dan Ibu Maria pun kembali lagi nih ke Yerusalem, jalan kaki. Lalu akhirnya pada sampai lagi di bait Allah tadi. Nah, Bapak Yusuf dan Ibu Maria menemukan Yesus. Di ayat 48 dikatakan, kata Ibu Maria ke Yesus gini, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Kami cemas loh, kami takut loh, kami kebingungan. Kenapa tadi kamu tidak ada?" Nah, akhirnya Tuhan Yesus pun menjawab di ayat 49 tadi yang sudah kita baca. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Wah, Yesus malah jawab seperti itu waktu ditanya oleh Ibu Maria. Wah, bukannya minta maaf, tapi Yesus malah bertanya, "Kenapa kamu mencari aku? Kan seharusnya aku memang ada di rumah Bapakku." Nah, adik-adik, ternyata di situ Yesus sedang mendengarkan gurunya, sedang bertanya, sedang duduk diam. Karena dia senang berada di tempat di mana dia bisa belajar tentang Allah. Lalu, kenapa kakak mau menceritakan ini kepada adik-adik? Nah, kita baca ya di ayat ke-52. Kakak bacain juga ya buat adik-adik. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, di sini kakak mau menjelaskan kepada adik-adik kalau kita memang harus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Supaya tadi seperti yang dikatakan di ayat 52, supaya kita bertambah hikmatnya dan supaya kita dikasihi Allah dan manusia. Begitu adik-adik. Memang penting belajar matematika, bahasa Inggris, belajar IPS, belajar IPA, itu penting dan harus. Nah, dan jangan lupa kita harus belajar tentang
firman Tuhan juga sama-sama ya. Bisa melalui membaca Alkitab, bisa dengan seperti yang adik lakukan sekarang, yaitu sekolah minggu online, atau adik-adik bisa membaca renungan, ya itu semua untuk kita belajar tentang firman Tuhan. Oke adik-adik ya. Nah, kakak ucapkan sekali lagi selamat ya kepada adik-adik yang sudah menyelesaikan pelajarannya di tahun-tahun sebelumnya dan sudah naik kelas atau lulus. Dan jangan lupa adik-adik, tetap kita sekolah minggu, kita tetap sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan seperti yang tadi Tuhan Yesus lakukannya kalau dia itu mendengarkan firman Tuhan, bertanya, duduk diam mendengarkan. Oke, adik-adik juga seperti itu ya, mendengarkan firman Tuhan, duduk diam kalau kakak-kakak sekolah minggunya lagi ngajarin kalian. Oke, kalau gitu boleh ditutup kitabnya. Segini dulu aja kakak cerita buat adik-adiknya. Jangan lupa minggu depan kalian sekolah minggu lagi, sama-sama belajar, oke? Oke, kalau gitu yuk kita berdoa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah sama-sama membaca firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya kami lebih lagi ya Bapak untuk belajar tentang firman Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, berikan kami hikmat dan kepintaran supaya kami bisa lebih lagi untuk belajar firman Tuhan dan belajar di sekolah. Terima kasih Bapak untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay adik-adik. Kembali lagi ya sama kakak-kakak yang lain. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kakak percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Ya adik-adik, kita bukan hanya mau mendengarkan firman Tuhannya aja, tapi kita mau menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita ya adik-adik. Iya, adik-adik, kakak mau mengingatkan untuk ibadah minggu depan di tanggal 28 Juni 2020 di waktu jam yang sama, jam berapa? Jam 9 ya adik-adik. Masih di channel YouTube kita. Iya adik-adik, jangan lupa ya, adik-adik harus ikut semua. Kalau bisa nih adik-adik ajak semua teman-teman adik ya untuk ibadah bersama-sama dengan kita. Iya. Iya adik-adik, kakak juga mau mengingatkan bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, adik-adik boleh minta tolong mama papanya untuk mentransfer ya ke rekening yang ada di bawah ini ya adik-adik ya. Minta tolong mamanya sama papahnya diingatkan untuk persembahannya. Bisa juga kirim scan barcode yang ada di sini ya adik-adik ya. Iya. Ya, terima kasih adik-adik. Oh iya, kakak juga mau mengingatkan kembali nih, jangan lupa ya, minta tolong mama papanya lagi nih untuk share foto-foto adik saat beribadah. Ya nanti setelah itu foto-fotonya dikirim ke grup kita, grup jemaat ya adik ya. Jangan lupa pokoknya kasih foto yang keren-keren, yang bagus-bagus. Ya baik adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan pujian kembali, ku naikkan syukur.
Nah, adik-adik, bagaimana? Pasti diberkati kan untuk ibadah hari ini? Nah, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Baik, kita akan tutup dengan doa berkat. Mari adik-adik kedangkan tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan dan arahkan hati adik-adik kepada Tuhan, kita akan terima berkat rasuli. Sekarang mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat ibadah pagi hari ini, dan sekarang terimalah berkat, rahmat, anugerah yang sempurna dari Bapa di surga, cinta kasih, kebenaran, kehidupan, dan kelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus, bersama persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal tetap dalam hidup adik-adik mulai pagi hari ini, sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Yang percaya kita berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Ya adik-adik, ibadah hari ini selesai. Jangan lupa besok ibadah lagi adik-adik. Di jam yang sama, jam berapa? Jam 9. Baiklah adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Cuit-cuit kubidu dangdang, Shalalala, cuit-cuit kubidu dangdang. bersuka cita, Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. karena Tuhan Cinta saya, cinta kamu, cinta semua. percayalah. Cuit-cuit kubidu dangdang, Shalala, cuit-cuit kubidu dangdang. bersukacita. Karena Tuhan Cinta saya, cinta kamu, cinta semua. karena Tuhan